Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema terang bersinar di dalam kegelapan. Bersama saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kembali kami mengingatkan bahwa mari kita mempersiapkan diri kita dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau oleh karena Engkau tidak membiarkan kami di tengah-tengah kegelapan. Firman-Mu sebagai terang yang mengusir kegelapan. Dan kami akan mempelajari firman-Mu ini di dalam konteks pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita melihat makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yohanes 8 ayat 44, Yesus menyatakan bahwa setan adalah bapa dari dusta dan juga pencetus dosa itu sendiri. Amsal 23 ayat 23 berisi tentang pesan untuk membeli kebenaran, hikmat dan pengajaran dan pengertian dan jangan pernah menjualnya. Kisah 20 ayat 27 sampai 32, Paulus menyatakan bahwa ia tidak menahan untuk memberitakan seluruh rencana Allah, memperingatkan tentang serangan serigala yang akan datang setelahnya. Lalu kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 berisi tentang peringatan kemunculan manusia durhaka yang bekerja dengan kuasa setan yang akan menyesatkan banyak orang. Mazmur 119 ayat 105, 116, 130, 133 dan ayat 160 memuji firman Allah sebagai pelita, sebagai sumber penghiburan, sebagai penerang, sebagai sumber pengertian dan kesaksian yang benar. Kemudian ada Amsal 16 ayat 25, peringatan bahwa jalan yang kelihatannya benar bisa berakhir kepada kematian. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6, Paulus berbicara tentang bagaimana Injil yang disampaikannya disamarkan oleh ilah-ilah dunia ini, tetapi Allah telah menerangi hati orang-orang percaya supaya mereka melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita melihat pengertian judul terang yang bersinar di dalam kegelapan. Apa dan siapa yang dimaksud dengan terang di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini? Tentu saja terang di sini adalah firman Allah, kebenaran Allah, dan Yesus Kristus sendiri yang merupakan firman yang menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 dan juga Yohanes 17 ayat 17. Bagaimana dengan kegelapan? Apa yang dimaksud kegelapan dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita? Kegelapan artinya sebelum ada terang, sebelum ada firman Allah, atau dunia ketika orang-orang itu belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi secara khusus, konteks pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, kegelapan ini adalah periode di dalam sejarah gereja ketika banyak orang kafir dibaptiskan tetapi tanpa pengajaran yang seksama dan menyeluruh tentang kebenaran kitab suci. Ini adalah suatu periode kesesatan yang membanjiri gereja Kristen ketika para pemimpin menggabungkan kebenaran kitab suci dengan adat istiadat yang populer. Dan ini adalah periode kira-kira abad keempat dan abad kelima. Era kompromi ketika para pemimpin gereja mencampurkan praktek-praktek kafir dengan ajaran-ajaran kekristenan. Bagaimana terang atau firman Allah ini menjadi kitab suci? Kalau kita pelajari maka sesungguhnya Alkitab yang ada di tangan kita setidaknya telah melewati 3 fase, yaitu inspirasi, lalu kemudian komposisi, dan kanonisasi. Inspirasi adalah ketika agen-agen manusia dipimpin oleh Roh Kudus menerima wahyu ilahi. Lalu kemudian komposisi artinya ketika orang yang ditentukan oleh Allah menuliskan
penglihatan, mimpi, atau ide konsep ke dalam media tertentu. Contohnya tanah liat, batu, papirus, kulit hewan, logam, dan lain-lain. Lalu kemudian fase yang ketiga adalah apa yang disebut dengan kanonisasi. Kitab yang setelah mengalami pengujian diteguhkan sebagai bagian dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa arti Alkitab dan sejak kapan? Nah, kata Alkitab dalam bahasa Indonesia sebenarnya diambil dari frase Alkitab dari bahasa Arab yang secara harafiah berarti buku atau kitab. Kata al dalam bahasa Indonesia selalu dituliskan dengan huruf kapital dan ini merupakan kata sandang khas di dalam bahasa Arab. Bicara tentang kapan Alkitab yang ada di tangan kita ini, nah, Wilmington dalam Wilmington's Bible Handbook mengatakan bahwa Perjanjian Lama pada abad keempat sebelum Masehi, paling lambat, semua kitab Perjanjian Lama telah ditulis, dikumpulkan dan dihormati dan diakui sebagai kitab-kitab kanonik yang resmi. Banyak yang percaya bahwa Ezra lah yang memimpin konsili pengakuan yang pertama. Sementara untuk Perjanjian Baru, Wilmington memberikan komentar bahwa pada konsili Kartago yang ketiga tahun 397 Masehi, ke-27 kitab yang membentuk Perjanjian Baru seperti yang kita kenal sekarang ini dinyatakan resmi sebagai kitab-kitab kanonik. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, setelah kita membaca ayat tema pelajaran sekolah Sabat ini, maka timbul pertanyaan, seperti apa kondisi pada waktu itu saat Yesus menyampaikan isi ayat ini? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kondisi saat itu sangat mendesak, waktunya sangat singkat. Tidak ada waktu lagi bagi mereka, dalam hal ini orang-orang Yunani, seperti yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-20. Mereka mengikuti Yesus saat itu, dan ini saatnya di mana tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk hal-hal yang lain selain mereka menerima terang itu. Kemudian, SDA Bible Commentary Volume 5 halaman 1024 tuliskan, waktu hampir habis, Yesus terang dunia akan segera meninggalkan dunia ini. Sinar terakhir dari terang itu sedang bersinar. 6 bulan sebelumnya, dia telah berkata, tinggal sedikit waktu lagi, aku berada di tengah-tengah kamu. Sekarang tinggal beberapa hari lagi. Ia menghimbau manusia saat itu untuk menerimanya sekarang. Mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian Ellen G. White kuatkan di dalam Counsel to Parents, Teachers, and Students halaman 361 jilid pertama, tinggal sedikit lagi terang itu ada pada kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Selama kamu masih mempunyai terang, percayalah kepada terang itu, supaya kau benar-benar menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Kemudian pertanyaan, siapa yang dimaksud mereka dan kamu di ayat ini? Frasa itu berbunyi, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada pada kamu. Siapa mereka? Saudara-saudara, bila merujuk dari ayat 20 dan ayat 21, di antara mereka yang berangkat untuk ibadah hari raya, ada orang-orang Yunani yang memohon kepada Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Colin Kruse memberikan komentar. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang etnis tertarik pada
monoteisme dan kemurnian etika Yudaisme, dan banyak yang datang ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Syara. Hal itu dapat dilihat juga dalam Kisah pasal 2 ayat 5 sampai 11. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika penulis Injil mengatakan di antara mereka ada beberapa orang Yunani yang pergi untuk beribadah pada hari raya itu. Ini memberikan indikasi bahwa mereka bukanlah orang kafir yang menyembah berhala, melainkan para petobat yang takut akan Allah. Jadi, kata mereka dan kamu di ayat ini merujuk kepada kelompok orang yang sama, yang sedang dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem untuk ibadah hari raya. Kemudian pertanyaan, apa pengertian percayalah, terang itu ada padamu? Saudara-saudara, bila melihat dalam konteks Yohanes pasal 12 ayat 35, Yesus mengajak orang untuk percaya kepadanya selama masih ada terang, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak terang. Istilah percaya yang digunakan Yesus di sini memiliki makna lebih dari sekedar keyakinan intelektual atau pemahaman teologis tentang dirinya. Ini lebih merujuk pada komitmen pribadi yang dalam kepada Yesus, dan hal ini meliputi pertama, iman yang aktif, kedua, hubungan yang lebih dekat, lalu yang ketiga, ketaatan terhadap ajaran-ajaran Yesus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan terang itu ada padamu? Saudara, Albert Barnes memberi komentar, dia katakan begini, ada kemungkinan bahwa mereka memahami hal ini menunjuk kepada Mesias. Lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Lalu Yohanes pasal 11 ayat 9, apapun yang harus Anda lakukan, lakukanlah selagi Anda menikmati terang ini. Manfaatkanlah hak istimewa Anda dengan baik sebelum hak istimewa itu dicabut. Artinya, selagi Mesias atau terang ada bersama dengan Anda, manfaatkanlah petunjuk-petunjuknya dan pelajari jalan kehidupannya. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu kompromi strategi licik iblis. Siapakah iblis sesuai dengan Yohanes 8 ayat yang ke-44? Ayat ini mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis di sini digambarkan sebagai yang pertama, pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan yang kedua, dia digambarkan sebagai pembunuh manusia sejak semula. Bapa segala dusta karena dialah pencetus dusta. Ketika Lucifer masih berada di surga, ia telah menggunakan tipu muslihatnya untuk memperdaya malaikat penghuni surga lainnya. Review and Herald 4 Februari 1909 mengatakan bahwa untuk melaksanakan maksudnya, ia menyembunyikan rancangannya yang sebenarnya dari para malaikat dan bekerja dengan penuh tipu daya untuk mendapatkan kesetiaan dan kehormatan bagi dirinya sendiri. Kemudian letter 365-1907 menjelaskan bahwa dia memimpin orang-orang, dalam hal ini malaikat, yang telah ditipunya untuk terlibat dalam peperangan melawan Kristus dan para malaikat yang setia. Nah, sekarang apa atau siapa yang jadi objek pertentangan antara Allah dan iblis? Buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah, Gereja Masehi Advent hari ke-7 halaman 116 mengatakan bahwa isu atau objek utama pertikaian besar antara Allah dan iblis adalah tabiat atau karakter Allah, hukumnya, serta kekuasaannya atas semesta alam. Di surga, Lucifer dan para malaikat pengikutnya memberontak terhadap Allah. Dia menyerang Allah melalui tuduhan-tuduhan palsunya. Halaman 120 dari buku yang sama dikatakan bahwa setan menyebut hukum Tuhan sewenang-wenang dan melanggar kebebasan individu. Dia menuduh bahwa hukum itu bertentangan dengan kepentingan makhluk yang diciptakan. Dengan merongrong dan menjelek-jelekan hukum terus-menerus,
setan berusaha menaklukkan pemerintahan Allah dan bahkan Allah sendiri. Sejak kekalahannya di surga kita tahu, setan dibuang ke bumi dan menjadikan penghuninya, manusia, sebagai objek serangannya untuk melawan Allah penciptanya. Wahyu 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Contohnya bisa kita baca dalam kitab Ayub pasal yang pertama, di mana Ayub yang saleh menjadi objek dari pertikaian besar antara Allah dan iblis. Mengetahui bahwa kitab suci dapat menolong manusia mengerti kebenaran, karena memang menurut Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan adalah kebenaran, dan hal itu dapat membuka kedok penipuannya sehingga manusia bisa melawan kuasanya. Setan kemudian menjadikan Alkitab juga sebagai objek serangannya agar manusia mudah diperdaya dan ditipu. Nah, sekarang apa yang Allah lakukan dan apa yang iblis lakukan? Apa strateginya? Yang dilakukan oleh iblis adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Dia mengatakan yang tidak sesuai dan bahkan menentang perkataan atau firman Allah. Dengan perantaran ular di Taman Eden, setan katakan kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ini adalah pemutarbalikan dari apa yang Allah firmankan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kemudian setan juga katakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, Kejadian 3 ayat 4. Perkataan setan ini jelas bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, yaitu pastilah engkau mati. Dan sampai sekarang setan masih melakukan upaya yang sama, menjauhkan manusia dari kebenaran firman Allah. The Great Controversy chapter 32 halaman 519 mengatakan bahwa setan tahu betul bahwa semua orang yang dapat ia tuntun untuk mengabaikan doa dan penyelidikan kitab suci akan dikalahkan oleh serangannya. Oleh karena itu ia menciptakan segala cara untuk menyibukkan pikiran mereka agar mereka tidak berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, kemudian dalam pertikaian besar itu yang dilakukan Allah adalah terus menuntun manusia dengan firman-Nya. Melalui para nabi, firman-Nya disampaikan kepada manusia, khususnya umat-Nya. Setelah kejatuhan dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan janji dan harapan kepada manusia dalam konteks pertentangan besar itu. Harapan itu kemudian digenapi dalam Kristus yang datang sebagai manusia. Sebab Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Dialah jalan dan kebenaran dan hidup." Dialah wujud utama dari firman Allah menurut Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14. Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah menang baik itu melalui pengorbanannya di salib maupun melalui kebangkitannya. Dan ketika dia hidup di dunia ini dicobai oleh si jahat, dicatat dalam Matius 4 dan juga Lukas pasal 4, dia selalu mengatakan ada tertulis untuk menang melawan tipuan dan serangan setan. Dan kemudian setelah kenaikan Kristus, apa yang dilakukan Allah yaitu mengutus Roh Kudus, roh kebenaran menurut Yohanes 16 ayat 13 yang dapat menuntun manusia yang percaya kepadanya kepada seluruh kebenaran. Kemudian pada kondisi apa Allah memenangi pertentangan dan pada kondisi apa sebaliknya iblis memenangi pertentangan tersebut. Alkitab dalam Wahyu 12 menjelaskan kepada kita bahwa dalam pertentangan besar ini Allah lah pihak yang menang dan iblislah yang kalah. Baik di surga maupun di bumi, Kristuslah pemenang dari pertikaian tersebut. Nah, ketika manusia terlibat dan berada di antara pertikaian besar ini, maka berkompromi dengan kebenaran sama saja dengan pengkhianatan terhadap Tuhan dan penghancuran kebenaran itu sendiri. Pada akhirnya berkompromi semacam itu berarti berpihak kepada iblis. Jadi, pilihan kita menentukan siapa yang berkuasa dalam mengendalikan kehidupan kita. Apakah itu terang atau kegelapan, atau entah itu Allah dan firman-Nya atau setan dengan penipuannya. Memilih percaya dan hidup dalam terang firman Allah berarti Allah menang dalam kehidupan pribadi tersebut. Sedangkan percaya kepada tipu daya iblis berarti membiarkan setan menang dalam kehidupan pribadi tersebut. Selanjutnya mari kita mempelajari tentang serigala-serigala ganas. Siapa yang digambarkan dengan serigala-serigala ganas sesuai dengan Kisah 20 ayat 29? Albert Barnes dalam Notes on New Testament mengomentari Kisah 20 ayat 29, dia memberikan penjelasan bahwa serigala-serigala yang menyedihkan ini adalah serigala yang besar menurut bahasa Yunaninya bareis, artinya yang kuat, perkasa dan berbahaya.
begitu kuatnya sehingga kawanan yang lemah tidak akan mampu melawan mereka. Lalu kemudian istilah serigala digunakan menunjukkan musuh-musuh kawanan domba. Yang dimaksud di sini adalah guru-guru yang palsu, yang munafik dan berbahaya. Kita bisa bandingkan dengan Matius 10 ayat 16 dan juga Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-15. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh serigala atau guru-guru palsu ini? Mereka tidak menyayangkan kawanan domba. Artinya mereka berusaha menghancurkan gereja. Orang-orang dari latar belakang Yahudi dan menganggap sebagai permusuhan yang khas dan mereka akan berusaha menghancurkan dengan segala cara. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Senin, apa arti kemurtadan dan apa dasar yang menyebabkan seseorang atau kelompok ini mengalami kemurtadan? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita, kemurtadan yang dimaksud adalah penyimpangan dari kebenaran Alkitab dan memeluk tradisi-tradisi dengan tujuan membuat kekristenan lebih relevan kepada kebiasaan orang kafir. Dewa-dewa kafir diganti namanya menjadi orang-orang kudus dan penyembahan kepada dewa matahari diadopsi dan dibaptis menjadi hari ibadah Kristen dan praktik-praktik lain yang sudah terjadi. Bagaimana mencegah kemurtadan? Mencegah kemurtadan dalam konteks Alkitab melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama tentu saja adalah pendekatan pendidikan rohani. Artinya, perlu membangun fondasi iman yang kokoh melalui pengajaran Alkitab yang teratur dan mendalam sehingga memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang kedua, agar tidak mudah untuk terjadi kemurtadan, perlu ada komunitas iman yang membangun yang kita sebut sebagai gereja. Berpartisipasi aktif dalam komunitas gereja mendukung untuk memperkuat iman. Oleh karena melalui persekutuan, pengajaran, dan dukungan satu sama lain, seseorang akan semakin kuat di dalam iman. Yang ketiga, berdoa dan mengalami pertumbuhan rohani. Artinya, berdoa secara teratur untuk perlindungan, untuk keteguhan iman, untuk kebijaksanaan. Baik berdoa bagi diri sendiri dan berdoa bagi sesama manusia. Dan yang keempat, terlibat di dalam pelayanan. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam pelayanan dan melayani orang lain dengan kasih Kristus, mereka ini akan semakin kuat di dalam iman dan percaya mereka. Pelajaran sekolah Sabat khususnya pada hari Selasa, judulnya adalah dilindungi oleh firman. Sekarang pertanyaan, apa manfaat firman Allah atau kitab suci dalam kehidupan Anda? Saudara-saudara, menurut 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, manfaat firman Allah adalah pertama, memberi hikmat. Kedua, menuntun kepada keselamatan. Ketiga, mengajar. Keempat, menyatakan kesalahan. Kelima, memperbaiki kelakuan. Keenam, mendidik orang di dalam kebenaran. Ketujuh, memperlengkapi orang benar dengan perbuatan yang baik. Lalu, Roma pasal 10 ayat 17 juga memberi informasi bahwa menumbuhkan, menguatkan iman. Firman Allah itu menumbuhkan, menguatkan iman. Lalu Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 105 dia katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian Ellen G. White saksikan dalam God's Amazing Grace halaman 303. Pengetahuan yang agung dan esensial adalah pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya. Harus ada peningkatan pengertian rohani setiap hari. Dan orang Kristen akan bertumbuh dalam kasih karunia sesuai dengan proporsinya ketika ia bergantung pada dan menghargai pengajaran firman Allah dan membiasakan dirinya untuk merenungkan hal-hal yang ilahi. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara kita atau apa langkah kita buat agar ada dorongan yang kuat untuk kita boleh membaca firman Allah? Saudara-saudara, minimal ada 7 langkah
yang harus kita buat agar kita memiliki dorongan untuk membaca firman Allah. Yang pertama, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Allah. Yang kedua, kita harus menetapkan waktu yang pasti untuk membaca firman Allah setiap hari. Yang ketiga, kita harus baca firman Allah itu secara berurutan. Lalu yang keempat, arahkan perhatian atau hati saya, hati Anda kepada firman Tuhan. Yang kelima, doakan apa yang kita baca dalam firman Allah untuk menjadi aplikasi kehidupan dalam kehidupan saya. Yang keenam, menandai, memberi catatan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Lalu yang ketujuh, kita harus menjaga diri agar jangan ada gangguan saat kita membaca firman Tuhan. Ini membutuhkan komitmen yang kuat agar itu dapat terlaksana. Ya, terima kasih pendeta. Kita berpindah kepada topik penalaran manusia yang terpisah dari kitab suci. Mengapa kita malas membaca Alkitab? Apa faktor yang membuat kita malas membaca firman Tuhan? Ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang malas membaca Alkitab. Seperti yang pertama, ketersediaan waktu. Banyak orang Kristen sangat sibuk melakukan rutinitas kegiatan dan pekerjaan yang sangat padat sehingga tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Lama-kelamaan kerinduan untuk membaca Alkitab terkikis sampai yang tersisa hanyalah kemalasan. Yang kedua, tidak adanya keinginan yang kuat untuk menyelidiki kebenaran karena mungkin bukan prioritas utama hidup. Ini juga dapat membuat kita malas membaca Alkitab. Yang ketiga, sudah baca tetapi tidak mengerti. Ini juga bisa menjadi faktor kita malas baca Alkitab. Dan yang keempat, alasan utama mengapa malas membaca Alkitab sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat adalah karena adanya kepercayaan berlebihan pada pengetahuan diri sendiri. Ketika kita membaca Alkitab, kita bergantung pada penafsiran diri sendiri yang mungkin bisa menyebabkan kebingungan, perpecahan, dan penafsiran yang salah. Ini bisa membuat kita malas kemudian membaca Alkitab. Pada zaman Hakim-Hakim, menurut Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya, mereka merasa tidak perlu lagi mencari petunjuk atau tuntunan dari firman Allah. Demikian pula dengan kita. Kita memiliki kecenderungan yang sama dengan menganggap kita memiliki kebenaran dan penafsiran diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi malas membaca firman Tuhan. Ingat, Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempelajari dan memahami Alkitab dengan baik dan benar dan tidak menginterpretasi sendiri? Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan 21. Di sana dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amsal 3 ayat 5 juga katakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi karena kitab suci adalah produk ilahi, maka untuk memahaminya dengan baik, yang paling pertama adalah awali dengan doa ketika membaca firman Tuhan. Steps to Christ halaman 91 mengatakan, janganlah sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita haruslah memohon terang dari Roh Kudus dan penerangan itu akan diberikan. Yang kedua, kita perlu membacanya dengan perlahan dan berulang, kemudian memeditasikan setiap kata, ayat, dan konteks yang dimaksud agar kita dapat memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang apa yang kita baca dari firman Tuhan. Ellen G. White mengatakan di dalam buku Lift Him Up halaman 111, pembacaan firman saja tidak akan mencapai hasil yang dirancang oleh surga. Firman itu harus dipelajari dan dihargai di dalam hati. Pengenalan akan Allah tidak akan diperoleh tanpa usaha mental. Kita harus rajin mempelajari Alkitab, meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman-Nya. Kita harus mengambil satu ayat dan memusatkan pikiran pada tugas untuk memastikan pikiran yang telah Allah taruh dalam ayat tersebut bagi kita. Kita harus memikirkan pikiran itu sampai pikiran itu menjadi milik kita sendiri dan kita tahu apa yang difirmankan Tuhan. Sekarang mari kita lihat makna dari peperangan di dalam pikiran yang terjadi. Apa pengertian di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 pikiran yang telah dibutakan itu? Kalau kita baca 2 Korintus 4 ayat 4 di sana dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani menggunakan kata noema untuk menggambarkan pikiran. Dan kata noema ini bisa memiliki beberapa arti. Menurut The Lexham Analytical Lexicon to the Greek New Testament mengatakan bahwa ini bisa berarti pikiran atau pemikiran, atau bisa berarti rancangan, tujuan atau maksud, atau juga pikiran dan maksud. Jadi maksudnya, setan yang dirujuk sebagai ilah-ilah zaman ini akan menggunakan segala usaha agar manusia tidak memiliki pengetahuan dan pikiran yang benar tentang kebenaran, atau bahkan bersikap acuh tak acuh kepada kebenaran. Bukan hanya tidak tahu kebenaran, tetapi juga tidak mau tahu akan kebenaran. Itulah yang diusahakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Kamis, dikatakan ada peperangan antara Kristus dan setan untuk memperebutkan pikiran manusia. Mengapa demikian? Jawabannya, oleh karena di dalam pikiran kita, ini adalah the battlefield atau medan pertempuran besar terjadi. Ellen White dalam buku Education halaman 29 mengatakan, yang terjadi dalam pikiran manusia tidak hanya kekuatan intelektual, tetapi juga ada kekuatan-kekuatan spiritual, persepsi tentang kebenaran, keinginan untuk kebaikan, itu ada di dalam setiap hati. Tetapi hati-hati terhadap prinsip-prinsip ini, ada kekuatan yang melawan, ada pertentangan. Hasil dari memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu nyata dalam pengalaman setiap orang. Di dalam kodratnya terdapat kecenderungan kepada kejahatan, suatu kekuatan yang tanpa bantuan tidak dapat dilawannya. Untuk melawan kekuatan ini, untuk mencapai cita-cita yang di dalam jiwanya yang paling dalam ia terima sebagai sesuatu yang layak, ia dapat menemukan pertolongan hanya dalam satu kekuatan, dan kekuatan itu adalah Kristus sendiri. Mengapa pikiran manusia tidak dapat dikontrol oleh Kristus supaya pikiran kita akan selalu menurut kepada Tuhan? Bukankah kita ini manusia diciptakan oleh Kristus? Ellen White kembali lagi dalam Steps to Christ chapter 5 tentang consecration menulis tentang bagaimana Allah melihat menciptakan manusia dengan kehendak untuk memilih ini. Di sana dikatakan, pemerintahan Allah bukanlah seperti yang dikatakan oleh setan, didasarkan pada kepatuhan yang membabi buta. Sebuah kontrol yang tidak masuk akal. Pemerintahan Allah menarik bagi akal budi dan hati nurani. Artinya, hati nurani dan akal budi harus memilih untuk merespon kasih Allah. Itu sebabnya manusia diciptakan untuk memilih kebenaran, bukan diprogram untuk menurut kepada kebenaran. Bagaimana saudara dan saya dapat menjaga pikiran kita supaya tetap tertuju kepada Kristus? Minimal ada 5 hal bagaimana kita dapat menjaga pikiran kita. Yang pertama, pikiran tidak boleh dibiarkan terus berkutat pada subjek yang mungkin disarankan oleh musuh jiwa, yaitu setan. Contohnya, jangan berlama-lama berpikir tentang keraguan, tentang kepelisiran, atau hal-hal yang mengandung sensualisme atau penghujatan dan lain-lain. Ini bisa berbahaya bagi pikiran kita manusia. Yang kedua, setiap orang harus dengan setia menjaga hati dan mengendalikan pikiran mereka bekerja sama dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun setiap pikiran dan setiap perasaan. Yang ketiga, kita harus mengembangkan kecintaan terhadap hal-hal rohani dan mempelajari kitab suci untuk memperkuat iman dan kasih. Kalau kita mencintai hal-hal rohani, maka pikiran kita dapat dijaga dari hal-hal yang dapat merusak. Yang keempat, perlunya usaha yang sungguh-sungguh dan pelaksanaan kehendak yang baru saja kita pelajari dari kitab suci. Perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya, untuk mempraktekannya, supaya kita bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran.
supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan dan kebenaran. Dan yang kelima, jangan sembarangan memasuki peperangan melawan roh-roh jahat, dan jangan berhadapan dengan roh-roh jahat dengan keadaan sendirian tanpa perlindungan dari Tuhan. Oleh karena setan di masa sekarang ini begitu berbahaya, seringkali mengadakan hal-hal yang dapat menyesatkan pikiran ketika kita manusia terpapar kepada dunia-dunia roh jahat ini. Itu sebabnya kita perlu menjaga kehidupan kita supaya jangan terpapar di dalam peperangan langsung melawan kuasa-kuasa roh jahat yang ada di zaman modern ini. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat pada hari Jumat. Pertanyaan, mengapa orang berbeda mengartikan dan memahami isi firman Allah sehingga muncul banyak kepercayaan atau denominasi Kristen? Saudaraku, variasi interpretasi Alkitab terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks, yaitu pertama, konteks budaya dan historis. Pembaca Alkitab berasal dari latar belakang budaya, historis, dan linguistik yang berbeda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara mereka memahami teks Alkitab. Lalu yang kedua, keragaman teologi. Ada berbagai aliran teologi dalam kekristenan yang mendasarkan interpretasinya pada ajaran dan tradisi teologis yang berbeda. Ini mencakup perbedaan dalam pemahaman doktrin, eskatologi, pneumatologi, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, metode interpretasi. Berbagai metode interpretasi Alkitab seperti historis kritis, alegoris, literal, dan teologi pembebasan menghasilkan pemahaman yang berbeda terhadap teks Alkitab. Lalu yang keempat, keterbatasan bahasa dan terjemahan. Penerjemahan Alkitab di dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan keterbatasan dalam mentransfer nuansa dan konotasi dari bahasa aslinya dapat menghasilkan variasi dalam interpretasi. Lalu yang kelima, konteks sosial dan kontemporer. Konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berubah seiring dengan waktu dapat mempengaruhi cara orang membaca dan memahami Alkitab dalam konteks kontemporer mereka. Lalu yang keenam, faktor individual. Perbedaan dalam latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, dan keyakinan personal juga memainkan peran dalam variasi interpretasi. Meskipun ada variasi interpretasi, penting untuk mengakui keberagaman ini sebagai hasil dari kerumitan Alkitab dan keragaman umat Kristen yang membacanya. Kemudian, bagaimana kita dapat mengetahui arti dan pengajaran firman Allah itu benar? Saudara-saudara, bila mana kita membaca Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 1, dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, segala sesuatu harus diuji, dan alat ujinya adalah firman Allah atau Alkitab. Bila tidak sesuai dengan apa yang difirmankan itu, bukan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan adalah patokan, ukuran iman yang membuat orang percaya tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain atau yang palsu. Firman Tuhan akan menuntun umat percaya sampai Yesus datang pada kali yang kedua.
Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari, bagaimana kita dapat mengutamakan membaca firman Allah dari segala aktivitas kita setiap hari. Dan bagaimana kalau kita tidak mengerti ayat yang kita baca. Dan hal ini sering tadi kita sudah bahas membuat kita malas membaca firman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengubah prioritas kehidupan kita dengan selalu meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Dengan demikian mencari Tuhan sudah menjadi kerinduan setiap hari. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang kedua, kita perlu jadikan firman Allah sebagai makanan rohani yang utama, sehingga tanpa membaca firman Allah, maka kita akan kelaparan, lemah dan kering. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 58 bagian B. Firman Allah adalah roti hidup. Mereka yang memakan dan mencerna firman ini menjadikannya bagian dari setiap tindakan dan setiap sifat karakter akan bertumbuh kuat di dalam kekuatan Allah. Firman Allah memberikan kekuatan yang kekal kepada jiwa, menyempurnakan pengalaman dan membawa sukacita yang akan bertahan selamanya. The Signs of the Times 25 Juni 1902. Kalau kita sudah membaca Alkitab namun tidak mengerti, maka kita perlu mengulangi dalam membaca dan terus meminta tuntunan Roh Kudus untuk memberi terang dan pengertian tentang apa yang kita baca. Membaca secara berulang akan memberi pemahaman yang lebih tentang bagian Alkitab yang sedang kita baca. Lift Him Up halaman 111 sekali lagi mengatakan, tidaklah cukup hanya mempelajari Alkitab seperti halnya buku-buku lain. Agar Alkitab dapat dipahami dengan benar, Roh Kudus harus bergerak di dalam hati orang yang menyelidikinya, dan roh yang sama yang mengilhami firman harus mengilhami pembaca firman tersebut. Kemudian akan terdengar suara surga, firman-Mu ya Allah adalah kebenaran, akan menjadi bahasa jiwa. Nah, bagaimana jika banyak baca Alkitab tetapi tidak dapat hidupkan? Apa gunanya? Namun banyak yang jarang baca Alkitab, bahkan tidak pernah, tapi kehidupannya sama seperti isi Alkitab. Banyak orang membaca dan mempelajari Alkitab hanya sebagai buku pelajaran atau buku sejarah, bukan buku yang mengubah kehidupan. Jadi walaupun mungkin mereka akan mendapatkan pengetahuan dari informasi Alkitab, namun sama sekali tidak ada faedahnya bagi kehidupan pribadi. Sebab Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi yang berbahagia atau yang diberkati adalah pada akhirnya mereka yang menuruti atau menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab bila tidak, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kalaupun ada yang jarang atau tidak sama sekali pernah membaca Alkitab, bukan berarti kehidupannya sudah disucikan. Karena ada banyak poin penting Alkitab yang prinsip moralnya sama dengan yang diajarkan ajaran atau kitab suci agama lainnya. Kabar baiknya, kalaupun demikian, maka kita perlu berdoa agar Roh Kudus menuntun mereka sehingga mereka bisa mengenal kebenaran Alkitab dan menemukan Yesus yang sanggup menyucikan kehidupan mereka. Tanpa kebenaran firman Allah, hidup akan terus berada dalam kegelapan dan tidak akan ada kemenangan terhadap tipuan setan dalam pertikaian besar kita. Mari kita berdoa supaya kehidupan kita diterangi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita dapat bertahan melawan tipu daya si jahat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu terangi pikiran kami supaya pengertian yang benarlah yang akan kami alami dalam kehidupan kami, dan apa yang kami pelajari dapat mengubah kehidupan kami, dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh selalu diterangi dengan firman Tuhan. Punya kerinduan untuk membaca Alkitab, dan dengan demikian kami dapat bertahan, membentengi pikiran kami sampai kesudahan. Terpujilah namamu Bapa, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.